Assalamualaikum, apa kabar semuanya? Semoga baik-baik saja. Kembali lagi berjumpa dengan channel kesayangan kita bersama MR Samar Gaspol. Bagi teman-teman yang baru bergabung di channel ini, tolong dibantu like, komen, dan subscribe agar Mimin lebih bersemangat untuk membuat konten-konten lainnya. Haha, di sini Mimin akan kembali bercerita tentang film animasi Shinsengji Season 5. Perlu diingat bahwa video ini berisi spoiler. Oleh karena itu, bagi teman-teman yang tidak suka akan spoiler, agar di skip aja. Dan bagi yang suka, gak ada salahnya cuy untuk membantu perkembangan channel Mimin ini. Oke, kita mulai saja ceritanya. Teteteu. Setelah mengetahui ayahnya sang Raja Naga dari Timur disingkirkan oleh Raja Naga dari Selatan beserta antek-anteknya, sekarang Aokio menyerukan kepada pasukan Naga Timur untuk melakukan pembalasan kepada Raja-Raja Naga yang mengkhianati mereka di sana. Sekarang pertempuran sengit pun tidak dapat dihindari lagi. Aokio, dengan berbuat ini kau telah mencoreng nama dari Raja Naga Timur, ucap Raja Naga dari Selatan. Ini kelihatannya buruk, kita harus segera pergi dari sini. Tak kuduga dia akan semarah ini, ucap Raja Naga kepada anaknya. Aokio, pikiranmu sekarang sedang kacau. Aku masih teman ayahmu dan kita semua adalah saudara, ucap Raja Naga Gunung Hitam. Haha, kau masih bisa bicara begitu setelah apa yang kalian lakukan kepada ayahku. Ayah terlalu percaya kepada kalian, sampah sepertimu tidak layak menjadi Raja Naga. Pergilah ke alam baka sekarang dan minta maaflah kepada ayah, ucap Aokio sambil menebaskan pedangnya dan berhasil menyingkirkannya dengan sangat mudah. Setelah itu datang Raja Naga dataran tinggi. Aokio, ingat aku pernah menjadi gurumu dan kau besar di sampingku, ucap Raja Naga dataran tertinggi. Kalau begitu lihat ini dan matilah kau, jawab Aokio sambil menebaskan pedangnya. Seketika itu pun Raja Naga dataran tinggi tamat di tempat tersebut. Setelahnya datang pula Raja Naga Danau Gio. Dasar kau sudah menghabisi Raja Naga dari wilayah lain demi keuntunganmu sendiri. Hukum bangsa naga tidak akan mengampuni hal ini. Akan kubawa kau ke pengadilan bangsa naga, ucap Raja Naga Danau Gio. Itu tidak perlu karena kau akan berakhir di sini, teriak Aokio sambil menghunuskan pedangnya dan berhasil membakar Raja Naga tersebut dengan jurus pedang pembakarannya. Kau tidak berguna, tapi kau punya posisi tinggi di kerajaan naga. Pengadilan bangsa naga juga penuh dengan Raja Naga sepertimu. Itu tidak ada gunanya, aku akan memakai caraku sendiri untuk membalas kematian ayah, ucap Aokio. Darah akan dibalas dengan darah, kita habisi semua orang yang telah menghabisi Raja Naga dari Timur. Jangan biarkan mereka kabur, teriak semua pasukan Raja Naga Timur. Pangeran Aokio, Raja Laut dari Selatan dan putranya telah kabur. Sekarang kita harus bagaimana? Tanya Jenderal Naga Timur. Sebarkan berita kematian ayahku, katakan pada 3000 bangsa naga untuk mengumpulkan pasukan dan bersiaplah untuk bertempur, ucap Aokio. Setelahnya semua pesan dikirimkan kepada setiap Raja Naga yang ada di belahan dunia. Di tempat Raja Naga Kolam Surgawi, dia menerima surat yang telah dikirimkan oleh Jenderal Naga dari Timur. Aku tidak menyangka Raja Naga Timur telah tiada dan Raja Laut Selatan yang telah menghabisinya. Di tempat Raja Naga Selatan dan para antek-anteknya, sekarang Aokio akan jadi penerus Raja Naga dari Timur dan memanggil 3000 bangsa naga untuk menyerang Laut Selatan. Ternyata di tempat Raja Naga Selatan, kebanyakan dari Raja Naga di belahan dunia tersebut merupakan rekan dari Raja Naga Selatan dan mereka pun memberitahu pesan yang disampaikan oleh Aokio kepada mereka. Haha, dia bercanda. Aokio, si bocah keparat itu mau membuat pasukan perburuan untukku. Ini sangat menggelikan, siapa pula yang mau membantunya, ucap Raja Naga Selatan. Aokio telah mengejutkan dunia naga dengan menghabisi 4 Raja Naga. Anak ini tidak boleh dianggap remeh. Ditambah dengan koneksi Raja Naga kuno, orang-orang mungkin akan merespon permintaannya. Kita tidak boleh lengah, ucap Raja Naga berkepala botak. Jangan cemas, aku sudah memprediksi ini. Apa kalian sudah lupa kita punya rekan yang bisa dipercaya, yaitu Istana Surga Bayangan. Para dewa itu bukanlah dewa sembarangan. Mereka pasti ingin memamerkan kekuatan mereka di dunia kita ini, ucap Raja Naga Selatan meyakinkan rekan-rekannya. Di tempat Guru Tangzan dan yang lainnya, sekarang Jenderal Siluman Tengkorak Putih sedang membawa mereka menuju ke istana mereka untuk menemui Putri Tengkorak Putih.
Aku tidak bisa melihat apapun di kabut tebal ini. Tidak apa-apa, ikuti saja orang ini, ucap mereka berbincang-bincang. Setelah ini kita akan tiba di kerajaan Tengkorak Putih. Jalan ini sama seperti dulu, ucap Su Wuching. Kerajaan Tengkorak Putih adalah salah satu kerajaan terbesar di jalur ini. Ada banyak ki siluman yang kurasakan di daerah ini, ucap Bailang dan Xiaoyu. Itu hanyalah tumpukan ki dari mayat yang terkumpul selama bertahun-tahun. Siluman di sini itu spesial, walaupun mereka roh jahat, mereka hidup dengan menyerap ki dari mayat-mayat itu, ucap Guru Tangzan. Itulah sebabnya mereka tidak pernah meninggalkan tempat ini, ucap Cupat Kai menambahkan. Sekarang kabutnya mulai menghilang, teriak Aosue tiba-tiba. Dan sekarang terlihat mereka pun telah sampai di kerajaan siluman Tengkorak Putih. Mereka disambut oleh sang putri kerajaan. Apakah ini benar-benar Guru Tangzan? Sudah berapa lama kita tidak bertemu, ucap putri Tengkorak Putih. Melihat orang yang berucap semuanya mempunyai perspektif masing-masing, sedangkan di tempat Guru Tangzan dia pun menjawab, putri Tengkorak Putih, kita memang sudah lama tidak berjumpa. Hari ini aku kembali menyusuri jalur iblis dan kami harus melewati wilayahmu. Jadi aku datang untuk memberi salam, jawab Guru Tangzan. Ya, itu sudah bertahun-tahun lamanya. Hari pertama kita bertemu rasanya masih seperti kemarin, ucap putri Tengkorak Putih. Iya, masih seperti kemarin, jawab Guru Tangzan sambil mengingat-ingat kejadian di masa lalu mereka saat putri Tengkorak Putih hampir memakannya dan untung saja dia diselamatkan oleh Sun Wukong. Itu semua sudah berlalu, aku sungguh berterima kasih kepada Guru Tangzan sudah menyelamatkan nyawaku, ucap siluman Tengkorak Putih. Aku tidak menyelamatkanmu, akan tetapi kebaikan hatimu lah yang menyelamatkanmu, jawab Guru Tangzan. Guru Tangzan, karena kau sangat baik, maka aku akan membalas kebaikanmu. Selamat datang di kerajaan Tengkorak Putih. Di tempat Xiaoyu dan Bailang saat ini mereka sedang mendekati anak-anak yang ada di sana. Mereka tidak menyangka bahwa anak-anak di sini sangat lucu, tidak seperti yang mereka bayangkan, dan mereka tidak bertampang seram seperti layaknya siluman. Melihat itu, Guru Tangzan mengingatkan mereka agar jangan terlalu akrab dengan penduduk di tempat itu. Guru Tangzan, kau tidak perlu terlalu cemas. Para siluman di kerajaan Tengkorak Putih tidak akan memakan manusia. Kami juga tidak punya niat jahat pada kalian, ucap putri Tengkorak Putih. Ini bukan soal kau tidak akan memakan manusia, tapi karena kau cuma tidak pernah dapat kesempatan. Apa sebenarnya maumu? Katakan saja, ucap Sun Wukong. Adik kecil, kau telah salah paham. Di kesempatan pertemuan ini aku punya permintaan kepada kalian. Kalian akan melakukan pekerjaan Tengkorak Putih. Mau bagaimanapun kalian harus tetap mengikuti tradisi di jalur ini, ucap putri Tengkorak Putih. Tentu saja budaya dan tradisi di jalur iblis memang begitu adanya, dan sebagai tamu di wilayahmu kami harus menyelesaikan masalah untuk sang pemimpin. Apakah ada hal yang bisa kami bantu? Tanya Guru Tangzan. Selama ini aku mengoleksi banyak buku kuno, tapi aku tidak paham bagian besar dari buku-buku itu. Bisakah Guru Tangzan membantuku mempelajarinya? Ucap putri Tengkorak Putih. Guru, ini ada yang aneh. Sebaiknya kita cepat pergi, ucap Sun Wukong memperingatkan. Sang pemimpin meminta bantuan kita, maka kita tidak boleh mengabaikannya. Karena Tuan Putri ingin belajar, maka aku akan membantunya, jawab Guru Tangzan. Itu yang kuharapkan, aku akan mengantar kalian ke kamar kalian, ucap putri Tengkorak Putih terlihat senang. Mereka pun berlalu untuk menuju kamar yang telah disiapkan oleh putri Tengkorak Putih. Setelah sampai di sana terlihat Guru Tangzan dan putri siluman tengkorak mulai bercakap-cakap mengenai buku-buku yang dimaksud oleh putri Tengkorak Putih. Aku akan menjelaskan untuk buku-buku ini. Dan itu butuh waktu sekitar 2-3 hari ke depan. Setelah itu kami akan segera melanjutkan perjalanan, ucap Guru Tangzan. Perjalanan kalian pasti akan melelahkan. Kenapa kalian tidak tinggal sedikit lebih lama di sini? Jawab putri Tengkorak Putih. Perjalanan kami ini untuk menyelesaikan misi, bukan untuk berlibur, jawab Guru Tangzan. Guru, aku akan berjaga di sini bersamamu, ucap Sun Wukong waspada. Ternyata kau adalah Sun Wukong, ini luar biasa. Sampai-sampai aku tidak mengenalimu saat pertama kali melihatmu. Pantas saja aku merasa ada aura yang menakutkan saat dekat dengan dirimu, ucap putri Tengkorak Putih. Selama kau tidak punya niat jahat, kau tidak perlu takut karena aku tidak memakan orang ataupun siluman, jawab Sun Wukong mengejek.
Sun Wukong, aku tidak akan pernah menyakiti gurumu. Itu tidak akan pernah sekalipun terlintas di pikiranku, baik dulu ataupun sekarang. Ditambah lagi aku sudah pernah kau kalahkan. Kenapa aku harus mencoba hal bodoh seperti itu? Kalau begitu baiklah, aku akan permisi dulu, ucap Putri Tengkorak Putih sambil berlalu pergi dari sana. Guru, kau bersikeras untuk tinggal di sini. Apa kau tidak takut kalau dia nanti akan menyerang kita? Tanya Sun Wukong. Wukong, apa kau tidak merasakannya? Hatinya saat ini terasa tenang, matanya terlihat jelas. Siluman macam ini tidak akan menyakiti orang lain, jawab Guru Tangzan. Aku tidak tahu soal hatinya, tapi bagaimana dengan hatimu sendiri, Guru? Tanya Sun Wukong mengejek. Wukong, apa yang kau maksud? Jawab Guru Tangzan. Tidak usah berpura-pura tidak tahu, kau tadi hampir terpesona padanya, jawab Sun Wukong. Itu bukan terpesona, aku cuma ingin menuntun yang lain agar bersikap baik, bahkan siluman pun butuh perhatian, jawab Guru Tangzan. Kalau begitu terserah guru saja, ucap Sun Wukong sambil berbaring dan tidur. Setelah itu Guru Tangzan pun mulai mengerjakan permintaan dari Putri Tengkorak Putih. Di tempat Xiaoyu, Su Wuqing dan Bailang, tempat ini sangat besar dan nyaman. Guru akan mengerjakan buku-buku itu untuk Putri Tengkorak Putih. Itu akan butuh waktu setidaknya 2 hari. Untuk sementara ini kita akan tinggal di sini dan menunggunya, ucap mereka bercakap-cakap. Wah, di luar sangat ramai sekali. Para siluman kerajaan Tengkorak Putih ini kelihatannya sangat ramah. Aku ingin jalan-jalan, ucap Bailang. Sebaiknya kau jangan sampai terlibat masalah. Mara bahaya di jalur iblis seringkali tak kasat mata. Untuk menyelesaikan perjalanan ke barat ini, disiplin itu sangatlah penting, ucap Sun Wuqing memperingatkan Bailang. Dan bicara soal disiplin, di mana Kak Patkai sekarang? Tanya Su Wuqing. Aku tidak tahu. Yihu, Aosue dan Kak Wukong pun belum terlihat, jawab Bailang. Di tempat Yihu dan Cu Patkai diperlihatkan, di sana mereka berdua sedang asik bersenang-senang melahap makanan yang telah disediakan oleh para siluman Tengkorak Putih. Sebagai seniormu, aku harus mengajakmu keluar untuk memperluas wawasan, ucap Cu Patkai kepada Yihu. Aku sangat senang sekali, di sini banyak makanan, aku sangat suka makan, jawab Yihu. Kita semua akan melalui perjalanan ini bersama serta berbagi suka maupun duka. Mulai sekarang ikuti saja seniormu babi ganteng ini. Biar ku beritahu, jalur iblis ini sangat berat untuk dilalui. Di depan masih banyak penderitaan yang menanti kita. Oleh karena itu, saat kau bisa bersenang-senang, maka bersenang-senanglah. Ikuti saja babi ganteng ini, maka kau tidak akan rugi, ucap Cu Patkai kepada Yihu. Ya, aku akan selalu mengikuti kakak babi ganteng, jawab Yihu. Di tempat Aosue berada saat ini, dia sedang berjalan-jalan di tengah kota. Kota seperti ini tidak biasa di jalur iblis. Aku akan melihat-lihat apa yang ada di sini. Terakhir kali aku kesini, aku hanya seekor kuda. Sekarang aku bisa melihat barang yang diperdagangkan di sini. Apakah ada barang yang berharga yang dapat aku curi? Gumam Aosue. Ini adalah pecahan 100 jiwa, tapi harganya sangat mahal. Sepertinya aku harus mencuri barang ini. Namun belum sempat Aosue melancarkan aksinya, ada seorang anak yang mengajaknya untuk bermain bola. Melihat itu, Aosue jadi terlihat marah dan menendang bola itu dengan keras yang membuat anak itu sekarang menangis. Haha, menangislah dengan keras, teriak Aosue. Mendengar itu, anak itu pun segera berlari pergi dari sana. Namun setelah anak itu pergi, datanglah anak-anak yang lain kepada Aosue untuk mengajaknya bermain. Merasakan hal aneh itu, Aosue segera berlari untuk menghindari ajakan dari anak-anak tersebut. Di tempat Putri Tengkorak Putih saat ini, dia sedang berada di sebuah ruangan yang cukup aneh. Entah apa yang akan dia lakukan. Bersambung. Oke, itulah tadi cerita kita pada hari ini. Mudah-mudahan dapat menghibur kita semua. Kalau rame, kita akan lanjutkan pada hari berikutnya. Bagi yang suka, tolong dibantu berkembangan channel Mimin ini dengan like, komen, dan subscribe. Oke, bye-bye.